DRL melakukan itu, dan berbagai macam lah pembelaan dari kubu mereka, bahkan staf-stafnya, bahkan akun-akun buzzernya yang terus menggiring opini masyarakat bahwa saudara DRL itu baik, saudara DRL itu sosok yang mualaf yang luar biasa sabar gitu ya. Tapi Dotif akan bongkar nanti di persidangan. Ya, dari awal Dotif sudah bilang kok. Dari awal siapapun temannya Dotif pasti tahu. Semua mereka pesimis bahwa DRL tidak akan pernah bisa ditahan. Dari awal. Tapi Dotif selalu bilang enggak, pasti kok ditahan. Cepat atau lambat dia pasti akan ditahan. Kenapa? Karena kejahatannya luar biasa. Bukan kejahatan ke masyarakat Indonesia, ke Dotif pun luar biasa. Ya, berusaha membungkam Dotif itu luar biasa lah. Berarti siap bongkar-bongkaran di media persidangan. Betul. Jadi, tapi Dotif harapkan sebenarnya begini ya, ini nasihat juga ya. Dotif nasihat sebenarnya saudara pengacaranya itu saudara Bang Aziz. Lebih baik Anda nasihatin klien Anda ya. Kalau sarannya Dotif, jangan pernah mengakui perbuatan Anda. Ya, karena itu akan memberatkan Anda sendiri. Hakim tidak akan mendengarkan pengakuan dari terlapor. Ya, hakim akan melihat bukti-bukti yang hakim lihat. Jadi majelis hakim ini ya akan melihat bukti-bukti apa yang kita pertontonkan nanti, kita tunjukkan. Kita nggak berdebat by omongan guys di pengadilan itu. Pengadilan itu bukan by asumsi atau perdebatan kusir, debat kusir. Nggak ada. Pada saat kita berbicara sesuatu, buktinya mana? Dan itu semua lengkap. Bukti bahwa memang tersangka DRL ini menjual produk berbahaya itu lengkap. Dan ingat, yang mengatakan itu bukan Dotif, bukan korban. Yang mengatakan DRL menjual produk yang berbahaya itu BPOM. BPOM yang jadi saksinya. Bahkan kalian nanti bisa lihat bagaimana kinerja BPOM pada saat jadi saksi ahli di pengadilan. Luar biasa guys sebenarnya. Tapi karena BPOM ini instansi negara, nggak bisa koar-koar sekenceng kayak Dotif. Kalau ngomong nyablak lah ini itu beda. Seperti ini, kasusnya Lencir ini, positif mengandung cyanide. Nggak akan mungkin senyablak Dotif ngomongnya BPOM. Tapi karena Dotif ini bisa dikatakan mahkamah kompleks, tapi juga dokter, ya jadi ngerti dan harus berbicara kenapa ini berbahaya. Begitu, ya. Karena memang buktinya juga ada hasil labnya. Ya. Itu. Tapi kan sampai pada udah pakai rompi tahanan terus dibawa dan diborgol ya. Kali ini nggak bisa ditutup ya borgolnya ya. Terus masih ngeyel gitu. Masih ngeyel. Bagus. Sangat bagus sekali itu. Silahkan lanjutkan terus sampai mendekati keputusan. Silahkan. Karena itu akan memberatkan kamu sendiri. Ya, Dotif sudah ingatkan bagaimanapun juga masih ada rasa kasihan Dotif ke kamu. Ya, tapi kalau kamu masih ngeyel seperti itu, hakim akan melihat kok. Hakim akan melihat apakah Dotif yang berusaha menghancurkan kamu atau kamu yang menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu yang memang ingin meraup cuan ratusan miliar dari masyarakat yang awam, yang sudah percaya sama kamu, gitu. Ya. Kalau mau hukumannya diringankan gitu bahasanya lah, Dotif. Kembalikan uang masyarakat yang sudah dirugikan. Kembalikan uang konsumen yang sudah membeli produk dia. Selain itu mungkin ada pengakuan kah kalau memang produknya bermasalah dan lain-lain? Seharusnya sih ya, tapi itu kan Dotif di luar itu ya. Tapi yang jelas tujuannya Dotif, kalau maling ngaku kayaknya sulit lah ya. Maling ngaku penjara penuh kan begitu ya kita ngomongnya ya. Jadi biarkan dia mau berbicara apapun, yang jelas Dotif berbicara by data by fakta. Karena memang dia punya media, dia punya buzzer, dan dia uangnya pun ada untuk melakukan itu. Seperti itu. Kan Dotif juga akan menghadapi persidangan, jadi saksi juga nanti di media persidangan. Pastinya. Untuk pertemuannya sendiri dengan daerah kan ini udah lama juga nggak bertemu ya Dok. Terus sama istrinya juga nanti akan bertemu. Nanti apa sih yang itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya dari Dotif, sangat ditunggu-tunggu karena kemarin pada saat ditahti beliau nggak mau keluar dari tahanan, ya kan? Karena beliau takut banget ketemu. Jadi gini ya, kalau kalian benar, kenapa kalian harus takut? Sama seperti Dotif tidak takut menghadapi kalian semua. Ya, tidak sedikit pun Dotif takut. Pada saat kasus persekusi SS dilakukan mediasi di Polsek Pulau Gadung. Di situ Dotif ingat banget, di situ ada Stella Sokia, ada suaminya, ada Fitri Salhuteru, ada asistennya. Ya, pada saat itu Fitri berkata, "Bolehkah saya di sini?" Dotif langsung bilang, "Ngapain kamu di sini? Kamu nggak ada urusan di sini, silakan keluar."
Dengan tegas Doktif bilang begitu. Tapi bagaimana di media dia bilang, wah kalau seandainya persekusi itu ada Doktif, di situ ada saya, sudah saya. Kan kamu ketemu dengan Doktif saat itu. Hah, kamu Doktif usir. Dan kamu langsung seperti monyet kesiram air begitu, langsung keluar dengan muka tertunduk dari ruangan situ. Ya, itulah ciri-ciri orang ya, yang sebenarnya dia hanya berani di medsos, hanya berani keluar-keluar di medsos. Pada saat ketemu sama Doktif ciut semua. Ya, begitupun dengan Justiper Medan. Begitupun dengan tersangka DRL. Ketemu sama Doktif pada saat di PMJ, Doktif tunggu dia keluar. Nggak keluar dia. Ya, kenapa? Kalau Doktif mentalnya nggak kayak begitu, bener kok, termasuk MH nanti ini, Doktif mau lihat dia. Kata-kata apa yang akan dia buat untuk mengeles bahwa produknya tidak berbahaya. Kata-kata apa yang akan dia ucapkan ke masyarakat. Dan Doktif yakin jurnalis, pada saat dia menghadapi jurnalis, dia akan menggunakan masker. Sama seperti pelaku-pelaku yang kemarin-kemarin itu. Ya, jadi pada saat jual, semangat banget dia pakai masker. Sama seperti DRE. DRE, kita lihat istri dari tersangka DRL, betapa tidak ingin ngomong di depan jurnalis. Ya kan? Menggunakan masker, berdiam 1000 bahasa, lari-lari berusaha menghindari, tapi pada saat menjual produk yang berbahaya, menjual produk yang menipu masyarakat, lantam banget. Gitu. Pada saat ditanya pertanggungjawabannya, lari tunggang langgang. Kenapa sayang? Kenapa kalian semua seperti itu? Kalau kalian benar nggak perlu takut sama Doktif kok. Kalau bersih kenapa risih? Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Dok, ini mungkin dengan pemindahan kejadian sana kayak seakan-akan Betul. Doktif juga merasa seperti itu, tapi Doktif bisa mengerti dugaannya apa? Dugaannya ada keterlibatan dari Mami Papi. Nah, Mami Papi ini siapa? Mami Papi ini adalah sepasang suami istri, ya, yang memang menjadi orang tua angkat dari saudara DRL atau menjadi investor dari klinik yang dimiliki DRL. Mungkin ada ketakutan bahwa duit yang sudah dimasukkan ke dalam investasi tersebut akan rugi. Ya, oke. Jadi Doktif sampaikan pesan ke Mami Papi, jangan melakukan cawe-cawe. Atau Doktif nanti akan semakin lebih sering menampilkan foto kalian di konten-konten Doktif. Ya, stop melakukan itu. Kenapa? Karena penyidik itu merah putih, tegak lurus, nggak ingin dicawe-cawe. Ya, bisa dibilang punya backingan ya daerah ini. bisa dikatakan seperti itu karena memang dia itu bukan uang dia sendiri sebenarnya. Klinik-kliniknya dia tuh ada campur tangan investor. Ya, nah bagaimanapun juga investor akan berusaha menyelamatkan asetnya kan, gitu. Apalagi kasus ini dia banyak merugi mungkin ya dok. Mungkin juga karena banyak juga beberapa klinik yang tutup ya, yang sudah tutup. Jadi dokter juga agak bingung kenapa pada saat dia launching kan heboh banget tuh. Tapi pada tutup kayaknya kok nggak ada yang heboh gitu. Harusnya kan pengumuman juga ya tutup kliniknya, ya kan, kok ditutup-tutupin gitu. Tapi kalau launching kan seolah-olah launching nih, pamer sana pamer sini, ya kan, datang dengan menggunakan mobil Rolls Royce yang nggak bayar pajak kan gitu, ya kan. Tapi pada saat ditutup diam 1000 bahas. Dan mungkin tuh investornya khawatir. Dan bisa dimaklumi sih. Bisa dimaklumi kekhawatiran Mami Papi. Bisa Mami dibilang Mami Papi ini udah ada sejak kapan gitu? Oh, nggak tahu. Kalau untuk kehadiran Mami Papi, Doktif tidak tahu. Tapi yang jelas Mami Papi ini ada dugaan mengintervensi atas pemeriksaan yang dilakukan kepada DRL. Ya, tapi alhamdulillahnya Polda Metro Jaya tegak lurus. Alhamdulillahnya juga penyidik-penyidik Polres Jakarta Selatan juga tidak mau lagi. Ya, mungkin dulu pernah mengintervensi ya penyidik Polres Jakarta Selatan, tapi ya udah dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas jangan lagi dan begitu juga apakah pernah, Doktif nanya ya, apakah pernah Mami Papi mendatangi Polda Jabar untuk mengintervensi kasus yang dialami oleh DRL di Polda Jabar? Ya, karena Anda pernah mendatangi Polda Jabar, pernah menemui dir di sana. Untuk apa? Untuk melakukan intervensi terhadap dir di Polda Jabar. Untuk apa Mami Papi? Stop. Ya, stop melakukan itu. Ini Doktif belum menyebutkan kalau inisial, oke, Doktif inisialnya SS dan Ibu H, Mami H. Ya, tapi Doktif belum menunjukkan yang sering nih foto-foto kalian. Jadi ya sudah, stop. Ya, hentikan. Menelpon siapapun, penyidik, hentikan. Biarkan proses DRL berlanjut seperti apa adanya, merah putih. Untuk pertemuan nanti kan ditunggu-tunggu ya di persidangan sendiri nih Doktif. Akan ketemu DRL juga, akan ketemu istrinya juga. Ada yang mau disampaikan sama Doktif? Kalau untuk ketemu DRL mungkin karena beliau sangat manipulatif dan beliau akan
mengelak, cuman mungkin dokter cuman bilang kenapa masih getol menggunakan wig. Ya, kenapa masih getol dia menggunakan wig, dan sepertinya wignya juga sudah harus waktunya dicuci ya di Neo Hair ya. Karena dia selalu melakukan cuci wig di Neo Hair. Di sini juga dokter promosikan buat kalian yang mengalami kebotakan di wilayah area kepala, dan laki-laki itu kan mahkotanya di kepala ya. Buat kalian yang ingin menutupi kebotakan di wilayah area kepala, kalian bisa mendatangi yang namanya Neo Hair. Neo Hair itu menjual tuh penutup kepala yang tidak terlihat seperti wig. Ya, jadi di sini dokter juga promosikan yang namanya Neo Hair, karena biasanya DRL itu mencuci rambutnya itu di Neo Hair Tanjung Duren. Ya, jadi silahkan kalian ke Neo Hair Tanjung Duren. Itu bagus banget koleksi itupnya. Ya, jadi banyak yang tidak tahu kalau saudara tersangka DRL itu menggunakan wig. Bahkan penyidik pun kaget pada saat dokter kasih buktinya. Oh iya ya, ternyata wig. Karena kalau rambut asli tidak mungkin maju mundur, kan gitu. Ya kan? Jadi silahkan kalian boleh lihat koleksi-koleksi Neo Hair di Tanjung Duren. Tapi kok memang nanti di dalam persidangan sendiri tidak boleh menggunakan wig untuk kepala. Pasti dipastikan saudara DRL kalau menggunakan wig sepertinya boleh, atau mungkin dia akan menggunakan peci. Karena masyarakat Indonesia itu kan mudah memaafkan, mudah simpatik dengan orang yang menggunakan peci ya. Apalagi kan mu'alaf tuh dianya, ya kan? Dia mu'alaf tapi nggak jelas juga mu'alafnya. Nanti digoreng nih. Orang mana tahu tuh mana sholat. Lihat Koruben Onsu mu'alaf. Tapi beliau melaksanakan sholat, bahkan di pesawat pun beliau melaksanakan sholat. Itu buah dari mu'alaf. Sementara DRL apa? Dokter lihat sendiri kok. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Ya, sholat pun apa? Sholat konten. Sholat untuk konten. Pada saat dia masuk ke dalam sel di bulan Ramadan, semua penjaga di sel tersebut di tahti, semua penjaga tahti bilang beliau tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, beliau tidak sholat, beliau tidak puasa. Jadi buahnya mu'alaf itu apa? Ya, beda banget sama Koruben Onsu. Ini mu'alaf beneran. Gitu loh. Jadi, tapi ini yang menjawab bahwa oh ternyata agama aja dipermainkan. Ya, ini akan menjawab, oh kenapa sih kok tega banget dia sampai nipu masyarakat kayak begitu? Oh agama aja dipermainkan kok. Seperti itu. Kalau misalnya Bro Aziz ingin melaporkan Doktif karena apa? Dibilang penistaan agama, silahkan. Penistaan agama gimana? Doktif muslim kok. Doktif muslim, Doktif merasa keberatan kalau agamanya Doktif dijadikan mainan. Kalau buat masyarakat yang merasa tidak keberatan agamanya dijadikan mainan, itu silahkan. Kalau Doktif keberatan, karena Doktif melihat sendiri dia menjadikan agamanya Doktif mainan. Dan ucapan ini akan Doktif pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sampai detik ini pun sertifikat yang sudah dicabut oleh Kohani tidak pernah dipergunakan untuk merubah identitas KTP dia. KTP dia tetap Katolik. Terus buat apa dia minta sertifikat? Buat apa dia bikin konten? Saya sudah mu'alaf, tampilkan sertifikatnya. Nggak perlu, kalau kamu mu'alaf tuh sebenarnya sertifikatnya juga nggak perlu. Tapi kan kamu mencitrakan supaya masyarakat nanti jadi kasihan sama aku, percaya lagi sama aku, supaya daganganku nanti lancar lagi. Masyarakat Indonesia kan masyarakat yang pelupa dan bodoh. Kata-kata ini pernah dia ucapkan di video dia. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang... Itu ucapannya dari DRL. Ya, jadi nanti Doktif yakin kemungkinan dia akan menggunakan peci putih, ya, peci putih menggunakan ini, dan mukanya mungkin akan agak-agak simpati mencari melas ya gitu. Mungkin seperti itu yang akan dia gunakan. Tanpa wig berarti ya, pecinya itu dok. Sebenarnya sih kalau wig untuk sidang sih boleh. Yang tidak boleh wig itu di lapas. Ya, jadi kalau keluar boleh pakai wig. Tapi nanti masyarakat akan melihat apakah dia wignya maju atau mundur. Ya, karena kalau udah stres tuh pasti dia garuk-garuk, pasti mundur. Stres kan dia, aduh dokter ini nggak bisa diem lagi, udah kok begini nggak bisa diem gitu kan. Pasti mundur karena dia stres. Ingat pada saat pemeriksaan tersangka DL di PMJ kan mundur itu, ya. Pada saat podcast betul maju, karena pada saat sudah diperiksa penyidik dia mundur. Gitu. Ini yang lagi pakai borgol itu ya? Betul, pakai borgol itu kan dia wignya mundur. Tapi kalau pada saat podcast dia belahannya beda-beda. Mana ada rambut asli belahannya beda-beda? Kalian juga ngerti dah. Mana ada? Ada di sini, ada di pinggir. Nah ini coba lihat ini, tepat banget, kamu pinter banget ya. Ini di sini, ininya di sini. Nah ini mundur guys, kita lihat. Ih, coba kalian lihat. Ih, bulat begini. Mana ada nih begini. Ini bagus banget. Silakan kalian beli di Neo Hair Tanjung Duren. Ya, nih. Itu juga ada jasa cuci mencuci. Nih ya, tuh lihat. Aslinya gimana? Coba diturunkan. Nah ini guys ya, aslinya begini. Ini harga diri mungkin ya. Harga diri dari laki-laki itu betul. Nah,
Oke? Nah, lihat ya. Begini, tapi begini pada saat dari Polda. Ini gak kelihatan banget, karena memang dia bagus banget. Neo Hair tuh bagus banget. Dia kalau bikin wig itu bagus banget.